Indonesia sarankan Singapura untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2025. Kenapa Singapura, bukan Malaysia, bukan Thailand kah, bukan Brunei kah, contohlah kan? Kenapa Singapura pula? Ini memang menjadi persoalannya juga kan? Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola guys. Hari ini saya ingin membicarakan terkait dengan Indonesia bersama dengan Singapura telah mengajukan niat untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada tahun 2025. Ini hasil daripada kejayaan menyelenggarakan Piala Dunia U17 baru-baru ini. Jadi Indonesia sekali lagi menawarkan diri untuk menjadi Piala Dunia U20 pula pada kali ini 2025. Oke, sebelum ini sejarah rekodnya, sepatutnya Indonesia menjadi tuan rumah pada Maret 2023 ini untuk Piala Dunia U20, tetapi telah dibatalkan dan di Piala Dunia itu dibawa ke Argentina, tetapi kembali ke Indonesia untuk Piala Dunia U17 ini. Dan kali ini pula Indonesia bersama-sama dengan Singapura mengajukan ke FIFA ingin menjadi tuan rumah 2025. Hasil dari kejayaan Piala Dunia U17 ini. Jadi bagaimana menurut kalian guys terkait dengan perkara ini? Mungkinkah Indonesia dan Singapura ini akan sama-sama bekerja sama dan juga menjadi kenyataan menjadi tuan rumah sekali lagi Piala Dunia U20 pada tahun 2025 ini. Jadi kita doakan sama-sama semoga niat baik ini akan tercipta sekali lagi di bumi Indonesia. Dan ini akan memperlihatkan satu lagi titik baru untuk Indonesia dalam olahraga sepak bola ini untuk meningkat dengan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Sebenarnya guys, ada banyak berita-berita terkini ya terkait dengan sepak bola di Indonesia ini, di mana Justin Umne juga telah mendadatangani WNI untuk Indonesia ya, tetapi saya belum sempat lagi untuk mereaksi video-video ini. Jadi ini yang penting dahulu, yaitu penyelenggaraan Piala Dunia U20 2025 yang akan disatukan antara Indonesia dan Singapura. Kita simak dulu video ini guys daripada channel GL News Report ya. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian juga boleh subscribe, tekan butang loncengnya sekali, like, share dan komen juga. Oke, Vietnam makin panas, Indonesia ajak Singapura jadi tuan rumah World Cup. Indonesia benar-benar gila guys kali ini, di bawah ketum dan juga Bapak Jokowi. Oke, yuk kita simak video ini. GL News Report guys, jangan lupa subscribe. Presiden FIFA sendiri memberi kepercayaan sepenuhnya sudah pada Indonesia. Sukses menggelar Piala Dunia U17, kini sebuah rencana kembali dilakukan oleh Indonesia. Tak main-main, rencananya adalah dengan kembali mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia. Berbeda dari yang sebelumnya, Indonesia akan mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Wah, ini mencalonkan diri guys. Sudah mulai dimatangkan supaya FIFA semakin yakin terhadap Indonesia. Namun dalam hal ini, Indonesia akan mengajak Singapura. Lantas apa alasannya? Singapura, kenapa Singapura ya? Indonesia sarankan Singapura untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2025. Kenapa Singapura, bukan Malaysia, bukan Thailand kah, bukan Brunei kah, contohlah kan? Kenapa Singapura pula? Ini memang menjadi persoalannya juga kan? Oke, kita lanjut dulu guys. Ya, usai Piala Dunia, PSSI langsung melakukan rapat dengan beberapa jajaran pemerintah.
Induk sepak bola nasional itu juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah mendukung kelancaran Piala Dunia U17. Dalam hal ini, PSSI juga memiliki rencana lanjutan untuk Indonesia. Tak main-main, rencana itu adalah dengan mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menurutnya, saat ini Indonesia telah mendapatkan kepercayaan penuh dari FIFA, sehingga kepercayaan itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin, karena tidak semua negara mendapatkannya. Betul, bukan semua negara mendapatkannya. Sebab dalam masa yang singkat ya, 2023 ke 2025. Kepercayaan yang didapatkan oleh Indonesia terjadi karena FIFA memberikan pujian soal penyelenggaraan Piala Dunia U17. Bagi FIFA, Indonesia telah sukses menggelar Piala Dunia level kelompok umur. Hal ini diakui sendiri oleh Gianni Infantino selaku presiden dari FIFA. Bagi Infantino, Indonesia adalah tuan rumah Piala Dunia yang sangat luar biasa. An incredible host, fantastic hospitality, warm people are great. So a big thank you to Indonesia. Terima kasih. This year was a very strong competition. Very strong competition. Fantastic. Kesemualah pujian-pujian daripada Presiden FIFA menyebutkan sebegitu ya. Jadi kalau sudah Presiden FIFA yang mengatakan sedemikian guys, apalagi yang tidak kita ragukan bahwa Indonesia memang betul-betul telah meyakinkan FIFA itu sendiri dengan memberi kejayaan kepada penyelenggaraan Piala Dunia U17 ini. This is the first time actually First Germany time. wins an under-17 World Cup. A very strong final against France and an African team, Mali, winning the bronze medal with Argentina, South American team being almost in the semi-final. The world Mali pun represented Indonesia dapatkan wah. very well. Ingat. Great World Cup. Mali pun Organizational but also from a sporting dapatkan wah. incredible. Ingat. These guys, these boys here, they will play World Cup finals in the future. FIFA is investing a lot all over the world. New talent, new countries as well. Global South, Indonesia, Everywhere in the world, and the talent is That's what FIFA's mission is. everywhere. Every talent in every corner of the world. Nah, tengok Gianni Infantino We'll see ya. them growing in the next few years and you will see the change. Thank you so much. So, itu kata-kata Gianni Infantino, Presiden FIFA sendiri ya. Nah, memberi apresiasi kepada Indonesia. Indonesia mengajak Singapura jadi tuan rumah Oke Piala nih, Dunia Indonesia U20. ajak Singapura nih. Seperti yang dikatakan tadi, dengan kepercayaan yang didapatkan oleh Indonesia, kini membuat Indonesia kembali berniat untuk mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Namun dalam pencalonan ini, Indonesia tak sendiri karena kabarnya mengajak Singapura. Singapura dianggap cocok karena negara tersebut memiliki salah satu stadion terbaik di kawasan Asia Tenggara. Stadion yang dimaksud adalah Singapura. Stadion Nasional Singapura. Stadion Nasional Singapura. Singapura ini pun ada stadion, oh ini tertutup oh. Ada juga stadionnya tepi laut kata. Tapi ini kira terbaik juga lah kan. Singapura diajak sebagai antisipasi keikutsertaan Israel ya. Sebelumnya, Oh, banyak yang mungkin. mempertanyakan mengapa Indonesia mengajak Singapura untuk mencalonkan sebagai tuan rumah Piala Dunia, padahal Indonesia mampu untuk mencalonkan sendiri. Usut punya usut, Singapura diajak karena bisa menjadi bentuk antisipasi jika seandainya Israel lolos ke Piala Dunia. Oh Jika itu lolos, hampir guys, dipastikan patutlah pula dia bawa Singapura. Saya pun mula-mula tadi terfikir juga, kenapa ndak bawa Malaysia, kenapa ndak bawa Thailand, Vietnam kah? Rupanya Singapura ini dia bawa semata-mata apabila tim Israel lolos juga ke Piala Dunia U20 ini, maka Israel itu akan bermain di Singapura nanti. Itu tujuan utama dia pula. Rupanya ya. mereka akan disuruh bermain di Singapura, Nah, bukan di Indonesia. itu. Karena jika di Indonesia, hampir dipastikan Israel bakal ditolak kedatangannya seperti tahun ini. Memang bijak juga. Bijak juga ketum.
dan juga semualah dalam ketum ini, dalam PSSI lah kan. Indonesia menyindir Malaysia. Indonesia sindir Federasi Malaysia. Soal Singapura, banyak yang mempertanyakan mengapa harus Singapura yang diajak, padahal ada negara lain yang secara fasilitas dan stadion juga tidak kalah. Salah satu contohnya adalah Malaysia. Bahkan negara itu memiliki banyak stadion bagus ketimbang Singapura. Namun bisa saja hal itu adalah sebagai bentuk pembalasan Indonesia kepada Malaysia. Karena menurut kabar yang beredar, Malaysia pernah menolak ajakan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2038. 2038 nih. Malaysia tolak ajakan Indonesia untuk maju. Begitu selama 2036. Vietnam makin panas. Ini pula Vietnam ini guys. Vietnam semakin Rencana panas. Indonesia Kenapa? itu akhirnya juga didengar oleh media Vietnam, bukan yang mendukung. Mereka malah berpikir aneh-aneh terhadap Indonesia. Berpikir aneh-aneh. Menurut media Vietnam, pencalonan Indonesia itu agar mereka mampu melampaui prestasi yang sebelumnya dilakukan oleh timnas Vietnam. Prestasi yang dimaksud adalah saat Vietnam mampu meraih 1 poin di Piala Dunia U20 pada tahun 2017 yang lalu. Sebuah prestasi yang sejatinya sudah dilampaui Indonesia. Namun bedanya, hal itu terjadi di Piala Dunia U17. Oh, ini Vietnam punya ini juga news. Indonesia siap menjadi tuan rumah Piala Dunia. Untuk masalah Piala Dunia, Indonesia pastinya selalu siap jika ditunjuk sebagai tuan rumah. Selain sudah berpengalaman, Indonesia juga memiliki beberapa stadion yang layak untuk mengadakan event dunia tersebut. Bahkan seperti yang dikatakan tadi, Indonesia bisa saja mencalonkan sendiri tanpa mengajak Singapura. Namun berhubung ada beberapa kendala, Indonesia harus mengajak negara lain untuk mengantisipasi kendala tersebut. Lebih lanjut, dalam pencalonan sebagai tuan rumah, Indonesia akan mendapatkan persaingan dari 2 negara. Mereka adalah Oman dan Maroko. Piala Dunia U20 sendiri rencananya akan diadakan pada tahun 2025 mendatang. Sehingga menarik dinantikan siapakah yang mencalonkan diri juga Oman dan Maroko. Indonesia atau negara-negara pesaing seperti Oman dan Maroko. Oke guys, itu berita terkini ya. Saya sebenarnya setuju Indonesia mengajak Singapura untuk menjadi tuan rumah bersama di Piala Dunia U20 pada tahun 2025 nanti. Kenapa? Sebabnya pertama, Indonesia seandainya Israel lolos ke Piala Dunia U20 lagi, maka Israel akan bermain di Singapura. Kalaulah Indonesia mengajak Malaysia, sudah tentu Malaysia juga tidak menerima Israel guys. Jadi contohlah Israel U20 lolos ke Piala Dunia. Jadi Israel bermain di mana? Indonesia, Malaysia. Dua-dua pun tidak ingin Israel datang ke negara Indonesia dan juga ke negara Malaysia. Itu ditolak sama sekali. Di Malaysia pun sama juga, ditolak sama sekali. Jadi sebab itu Indonesia mengajak Singapura. Bukan sebab Indonesia berdendam dengan Malaysia, itu tidak sama sekali begitu. Indonesia bukan sifatnya pendendam ya. Nah, saya pasti Indonesia itu mengajak Singapura karena seandainya Israel itu lolos ke Piala Dunia itu, nah maka Israel akan bermain di Singapura. Ini semua sudah difikirkan semasak-masaknya oleh barisan PSSI itu sendiri dan juga kepimpinan di Indonesia, Kemenpora ataupun Bapak Jokowi sendiri.
juga ketum Bapak Erick Thohir sudah memikirkan sedemikian. Nah, kalau Malaysia yang sama-sama tuan rumah dengan Indonesia, Israel bermain di mana, guys? Nah, itu persoalannya. Nah, jadi yang keduanya, Indonesia kembali lagi menjadi tuan rumah apabila diberi kepercayaan sekali lagi oleh FIFA. Sebab yang akan mencalonkan diri lagi nanti untuk menjadi tuan rumah U20 ini adalah Oman dan juga Maroko. Oman dan Maroko ini tidak mempunyai fasilitas yang sebaik Indonesia dan juga Singapura. Sebab mereka masih jauh ketinggalan sebenarnya kalau dari segi infrastruktur dan juga fasilitas yang ada, stadion-stadion yang canggih, lapangan yang baik, fasilitas tribun penonton yang ramai, itu Oman dan Maroko sangat jauh ketinggalan. Jadi Indonesia memang sewajarnya diberi peluang sekali lagi oleh FIFA, dan kita sama-sama mendoakan, guys, semoga semua ini akan berjalan seperti biasa. Jadi Vietnam pun makin panas menerima berita ini, tapi apa boleh buat, Vietnam harus menerima keadaan ini seadanya. Kalau saya sebagai warga negara Malaysia, saya sangat setuju Indonesia bersama dengan Singapura nanti untuk menyelenggarakan Piala Dunia U20 itu, karena sebab-sebab itu tadi. Seandainya Israel itu akan lolos, itu yang masalah nanti kalau seandainya Indonesia dan Malaysia yang sama-sama menjadi tuan rumah. Tapi tidak apa, biarlah Indonesia dengan Singapura. Kami sebagai rakyat Malaysia hanya mendukung sepenuhnya apapun yang terbaik untuk negara Indonesia dan Singapura itu nanti. Sebab kita sebagai negara jiran sepatutnya kita ini kena berfikiran yang positif lah. Positif kan, guys, positif. Seandainya Indonesia itu sudah maju ke depan dari segi apa, ekonomi kah, dari segi olahraga kah, dari kemajuan wisatanya kah, sepatutnya kena didukung oleh negara-negara jiran. Biar itu ada persaingan yang sehat, yang tidak menjatuhkan di antara satu sama lain. Begitu. Sepatutnya itu yang perlu tertanam ya di dalam minda setiap rakyat manapun, sama ada Malaysia kah, Singapura kah, Brunei kah, Indonesia kah, mana-mana negara ini harus didukung sekiranya mereka menjadi tuan rumah nanti. Oke, bagaimana menurut pandangan kalian, guys? Terkait dengan perkara ini, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sepak bola Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.